down, I know you got me, babe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Politeknik Negeri Sambas, Prodi Akuntansi Sektor Publik dari kelompok organisasi profesi. Baik, sebelum ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan nama saya Marcella dan rekan saya Rizky Murhuda, di mana kami di sini membahas tentang organisasi publik yaitu BUMDes yang biasa bisa kita sebut dengan Badan Usaha Milik Desa. Baik, langsung saja ke Baik, di sini ada definisi BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa. BUMDes ini adalah badan usaha desa yang berbadan hukum yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintahan desa, yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintahan desa dan masyarakat setempat. BUMDes ini berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan perekonomian desa dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal yang dimiliki oleh desa tersebut. Maksud dari perekonomian desa itu seperti menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa harus bergantung sepenuhnya terhadap pemerintahan pusat. Struktur BUMDes terdiri dari 4. Yang pertama, musyawarah desa atau musyawarah antar desa, yaitu pemegang kekuasaan tertinggi menetapkan kebijakan utama BUMDes, menyetujui laporan pertanggungjawaban, serta mengangkat demisioner pengurus BUMDes. Yang kedua, penasihat. Penasihat memberikan arahan, evaluasi, dan nasihat terkait program kerja, operasional, serta penyusunan laporan keuangan BUMDes. Yang ketiga, pengawas, yaitu mengawasi pengelolaan BUMDes, menelaah laporan keuangan dan operasional, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas. Dan yang terakhir, yaitu pelaksanaan operasional, bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan usaha BUMDes sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan. Nah, ini dia tingkatan struktur dari BUMDes, musyawarah desa ke penasihat, pengawas, dan pelaksanaan operasional. Dan pelaksanaan operasional itu terdiri dari sekretaris, bendahara, unit staf, dan operasional. Unit staf ini terdiri dari manajer dan unit karyawan. Di dalam BUMDes tersebut terdapat 6 tujuan organisasinya, di mana yang pertama yaitu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan sumber daya alam, potensi sosial, dan potensi ekonomi yang dimiliki oleh desanya. Terus yang kedua ada meningkatkan kemandirian ekonomi desa dengan mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah atau biasa kita sebut juga dengan UMKM. Terus yang ketiga ada meningkatkan akses masyarakat desa terhadap lapangan kerja dan peluang usaha sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di desa. Jadi jika lapangan kerja di suatu desa kita itu luas, maka tidak ada desanya yang rakyatnya migrasi ke negara lain untuk mencari pekerjaan. Yang keempat yaitu memperkuat partisipasi dan keterlibatan masyarakat desa dalam pembangunan ekonomi desa sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam mengambil keputusan dan mengelola usaha. Yang kelima ada membangun dan memperkuat hubungan kerjasama antara BUMDes dengan pihak-pihak terkait. Jadi BUMDes ini tidak bisa berdiri dengan sendirinya. Jadi perlu pihak-pihak terkait seperti pemerintahan, lembaga keuangan, sektor swasta untuk mendukung pengembangan usaha di desa. Terus tujuan yang keenam yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan secara memanfaatkan sumber daya alam secara bijak dan menjaga keseimbangan ekosistem desa. Contohnya yaitu reboisasi ataupun penghijauan. Fungsi organisasi BUMDes merupakan lembaga yang mampu menyandang gunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta sumber daya alam dan sumber daya manusia sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Desa Pasal 87 Ayat 1. Yang pertama, lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi atau pelayanan umum masyarakat desa. Yang kedua, lembaga sosial yang harus berpihak kepada kepentingan masyarakat dengan melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Yang ketiga,
lembaga komersial yang membuka ruang lebih luas kepada masyarakat desa untuk meningkatkan penghasilan. Dengan kata lain, membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran di desa. Lembaga yang mampu mengamali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Dan yang keempat, lembaga yang mampu menjalani kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian desa lainnya. Untuk menjawab efektivitas dan tantangan BUMDes, kami menggunakan teori birokrasi Max Weber. Teori birokrasi Max Weber menekankan bahwa organisasi yang efektif harus memiliki poin berikut. Yang pertama, struktur organisasi yang jelas, hierarki yang terdefinisi dengan baik, dan pembagian tugas yang spesifik. Yang kedua, aturan dan prosedur formal, pedoman operasional yang baku untuk memastikan konsistensi dan prediktibilitas. Yang ketiga, kualifikasi profesionalitas, pengolahan organisasi yang harus memiliki kompetensi dan sesuai dengan tugasnya. Yang keempat, impersonalitas, pembagian keputusan berdasarkan aturan dan kebijakan, bukan pada hubungan pribadi. Efektivitas BUMDes dalam mencapai tujuan. Yang pertama, mengenai struktur organisasi yang jelas. Pada BUMDes Mitra Sejahtera di Desa Rejomulyo, BUMDes ini memiliki struktur organisasi yang terorganisir dengan baik, memungkinkan mereka untuk menjalankan tugas unit usaha retail sebagai agen distribusi sembako terbesar di desa tersebut. Yang kedua, mengenai aturan dan prosedur formal. Pada BUMDes Tirta Mandiri di Desa Ponggok, mereka menerapkan prosedur operasional standar yang ketat, sehingga BUMDes ini berhasil mengolah sumber daya air desa menjadi destinasi wisata yang menguntungkan. Yang ketiga, mengenai kompetensi teknis. Pada BUMDes Desa Indrasari, dengan pengurus yang memiliki kompetensi yang tinggi, BUMDes ini berhasil meraih penghargaan sebagai BUMDes yang terbaik tingkat kabupaten. Yang keempat, pada impersonalitas, BUMDes yang menerapkan transparansi. BUMDes yang menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas cenderung mendapatkan kepercayaan masyarakat, seperti diungkapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kalimantan Timur. Ada 4 tantangan organisasi BUMDes yang harus dihadapi, di mana terdapat 4 tantangan organisasi BUMDes yang harus dihadapi. Yang pertama yaitu struktur organisasi yang jelas. Struktur organisasi yang jelas ini merupakan tantangan utama dalam organisasi BUMDes, di mana bisa diambil contoh dalam BUMDes Marisa Nagaya di Desa Porame, di mana dia menghadapi tantangan dalam pengelolaan keuangan dan regulasi yang menunjukkan perlunya struktur organisasi yang lebih kuat untuk mengatasi hambatan tersebut. Jadi struktur itu harus sangat jelas, kuat, sehingga keuangan atau regulasinya itu dapat dikelola dengan baik. Terus yang kedua yaitu ada aturan dan prosedur formal, di mana regulasi yang kurang jelas, beberapa BUMDes mengalami kesulitan karena regulasi yang tidak seragam atau aturan yang tidak sesuai dan pengawasan yang lemah mengakibatkan pengelolaan yang kurang efektif. Terus yang ketiga ada kompetensi teknis. Maksud dari kompetensi teknis ini keterbatasan sumber daya manusia. Banyak BUMDes yang menghadapi kendala dalam menemukan dan mengembangkan potensi desa akibat kurangnya SDM atau sumber daya yang kompeten. Terus yang keempat, impersonalitas, kurangnya transparansi atau akuntabilitas, kesesuaian dalam pengelolaan. Beberapa BUMDes mengalami kesulitan dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana, menunjukkan kurangnya transparansi dalam sistem manajemen. Nah, masuk pada kesimpulan, berdasarkan teori birokrasi, efektivitas BUMDes sangat dipengaruhi oleh struktur organisasi yang jelas, aturan dan prosedur formal, kompetensi teknis, dan impersonalitas. Contoh nyata menunjukkan bahwa BUMDes yang berhasil umumnya memiliki keempat elemen ini. Sementara, tantangan sering muncul ketika salah satu atau lebih elemen tersebut tidak dipenuhi. Kami mendapatkan materi BUMDes ini dari sumber-sumber terpercaya. Teman-teman bisa lihat daftar pustaka di sini. Cukup sekian pembahasan dari kami. Kami harap pembahasan ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.